Selamat pagi anak-anakku, mahasiswa Budi Luhur yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Salam Budi Luhur. Melanjutkan pembicaraan kita pada waktu sesi pertama, kita akan membicarakan sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai manusia di dunia ini terhadap Tuhan kita semesta alam. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu saya mengingatkan bahwasanya pada waktu sesi pertama kita jangan lupa inti daripada proses pembelajaran sesi yang pertama adalah jadilah orang baik. Karena orang baik dibedakan Tuhan dimanapun tempatnya, di dunia maupun besok setelah mati, kapanpun waktunya, saat ini atau besok setelah kita tiada, dan dalam keadaan apapun situasinya, orang baik dibedakan Tuhan, jangan lupa itu. Nah, mari. Orang baik karena dibedakan Tuhan itu salah satunya diantaranya ciri-ciri orang baik itu apa? Mampu dan mau serta tulus ikhlas dan harus melakukan tanggung jawabnya sebagai manusia di bumi ini. Dengan sendirinya kita harus berbalas budi kepada Tuhan untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan umatnya. Perlu dipahami bahwasanya manusia ini sebenarnya terjadi dari apa? Banyak orang yang kurang paham. Sampai hari ini ya saya yakin banyak yang tidak paham. Manusia ini sebenarnya terjadi dari dua komponen utamanya, yaitu sari bumi atau sari pati bumi dan cahaya. Sehingga manusia ini bisa hidup karena ada cahaya dan ada sari pati bumi. Sari pati bumi tersebut terjadi dari apa? Sari pati bumi tadi terjadi atau terwujud dari makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum. Makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum pasti saja ada yang bersifat baik, ada yang kurang baik dan tidak baik. Baik secara lahiriah maupun batiniah. Lahiriah wujudnya betul, misalnya buah busuk atau tidak, masem atau tidak, mateng atau tidak. Jelas kadarnya berbeda, lahiriah. Daging busuk atau daging tidak busuk atau daging sehat, lahiriah. Namun secara batiniah, sehat lahir tadi belum bisa dikatakan pasti sehat batin. Sehat lahir tadi belum pasti sehat batinnya. Maksudnya, maknanya, kalau sehat batin itu ada pertanyaan, dari mana uang yang diperoleh untuk membelinya makanan atau minuman tersebut? Pasti timbul pertanyaan itu, karena ini unsur batiniah. Maksudnya, apakah uang yang kita dapat untuk membeli makanan atau minuman, atau untuk memperoleh makanan minuman tersebut dari hasil mata pencaharian manusia sesat, nista atau hina? Kalau sampai ada unsur ketiganya ini, berarti makanan dan minuman yang kita makan, kita minum, pasti menjadikan sifat makanan minuman yang tidak baik, yang nantinya akan menjadi sperma atau telur, baik laki-laki maupun wanita.
Nah, sehingga kalau kita merunut pernyataan ini, maka jelek tidaknya manusia tersebut pribadinya sangat ditentukan oleh patedan makanan dan minumannya. Apakah sehat lahir? Apakah sehat batin? Kalau hanya sehat lahir, sedangkan tidak sehat batin, anaknya, spermanya pasti atau telurnya pasti jelek. Nantinya sang janin menjadi manusia yang kurang baik atau jelek. Sistem ini adalah sistem Tuhan yang sudah maha sempurna, tidak bisa dibantah lagi kebenarannya. Sehingga orang baik ataupun jelek sangat ditentukan sperma dan telur dari orang tuanya. Atau kalau kalian besok menjadi orang tua, anak-anakmu baik dan jeleknya pribadinya ditentukan oleh kalian semuanya. Makanan apa, minuman apa yang Anda makan dan minum, dari mana mata pencaharianmu yang untuk membeli atau mengadakan makanan dan minuman tersebut. Manusia tercipta karena bumi, saripati bumi dan cahaya, dan Tuhan menciptakan pertama kali manusia di dunia ini. Kalau orang Timur Tengah menyebutnya Adam Hawa, tetapi kalau di dunia Timur, khususnya orang Jawa, mengatakan Adam itu adalah Purwakala atau Sabdo Palon. Nama berbeda, tidak usah diperdebatkan. Nama itu kan cuma simbol, yang penting intinya dari proses pembelajaran ini. Sehingga kalau kemudian manusia punya tugas untuk beranak pinak, mengisi bumi ini, maka Adam disertai Hawa. Kalau di Jawa atau di Indonesia, Purwakala atau Sabdo Palon disertai dengan Pratima Rukmi, wanitanya yang lama-lama berubah menjadi Pertiwi, Ibu Pertiwi. Ini adalah ciptaan manusia yang pertama oleh Tuhan semesta alam dari bahan bumi dan cahaya. Sehingga kalau ada orang yang punya pendapat bahasanya dari tanah, tanah itu kan bagian dari bumi, tidak bisa hanya tanah doang, tidak bisa, saripati bumi. Yang intinya saripati bumi tadi dari makanan dan minuman. Wujudnya saripati bumi tadi kalau secara ilmiah terdiri dari zat-zat organik. Zat-zat organik tersebut terdiri dari dua unsur yang besar, yaitu unsur tanah dan unsur kimia kering. Dan masih ada unsur-unsur yang lain. Itu bukan wilayah saya, itu wilayah orang ahli biologi. Tanyalah kepada beliau-beliau. Ini bahasanya tubuh kita ini terdiri dari zat-zat organik yang terdiri dari unsur tanah atau unsur bumi dan juga unsur zat-zat kimia kering serta yang lain. Kena cahaya barulah ada kehidupan. Karena sistem Tuhan sangat-sangat sempurna. Nggak mungkin manusia hidup kemudian tidak diberi kehidupan itu sendiri. Maksudnya pastilah Tuhan semesta alam telah menyiapkan bumi ini diisi yang diperlukan oleh manusia. Pasti yang diperlukan manusia utamanya mesti makan dulu, minuman. Nah, sehingga bumi kita pasti ada air, nggak mungkin bumi ini tidak ada air. Sehingga unsur air atau H2 pun, H2O pasti sudah disiapkan oleh Tuhan. Selain yang akan menjadi saripati bumi, yaitu terdiri 9 pohon buah atau 9 jenis pohon buah telah disiapkan Tuhan semesta alam di bumi. Waktu itu pertama kali diciptakannya manusia. 9 diantaranya kalian bisa membaca buku, di situ sudah ada, yaitu misalnya pohon zaitun, bukan Pak Zaitun loh ya, pohon zaitun. Kalau kebetulan nama saya
zaitun, yaitu memang saya diturunkan dari langit ke bumi saat ini. Kebetulan pohon zaitun itu memang asal muasalnya dulunya di Awang Uwung atau di surga Firdaus. Sehingga saya ini diturunkan dari surga Firdaus turun ke bumi ini untuk bertemu dengan kalian. Nah ini seloroh, jangan kemudian ditangkap betul-betul Pak Zaitun dari langit, ya enggak lah. Ini saya pasti dari Bapak Ibu saya. Nah sehingga manusia harus sadar penuh. Selain asal muasal yang diciptakan oleh Tuhan dari saripati bumi dan cahaya, setelah jadi sperma pasti dong kita lewat rahim ibu. Nih, dan bapak pasti spermanya. Nih nggak mungkin dong, masuk ibu sendiri bisa melahirkan tanpa bapak, ya nggak ada cerita. Nih, setidak-tidaknya kalau cacing itu ya hermaprodit, dia bisa berfungsi laki maupun perempuan. Nih, pohon aja kalau hanya betina aja nggak bisa tanpa ada jantannya, kecuali yang bersifat ganda tadi. Nah, sehingga mau nggak mau kita harus sadar diri bahwasanya sejak awal mula manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dan setelah itu prosesnya sperma dan telur menjadi satu di dalam rahim, lewatlah kita dilahirkan oleh ibu kita, di mana bapak ibu kita sebagai perantara hidup kita. Mengapa saya berbicara dua pokok ini? Intinya dalam perkuliahan hari ini saya sadarkan, kita ini mau tidak mau harus sadar diciptakan Tuhan, dan juga kita melalui bapak serta ibu kita lahir ke dunia yang wujudnya sperma dan telur menjadi janin kemudian menjadi kita ini. Ayo menjadi manusia harus sadar dong, balas budi dong kepada Tuhan dan kepada kedua orang tua kita. Balas budi kepada Tuhan, apa Tuhan minta balas budi dari kita? Ya sebenarnya si Tuhan tidak mungkin minta balas budi. Cuman kitalah yang harus tahu diri. Kita diciptakan mestinya ya tahu diri dong balas budi. Balas budinya kepada Tuhan enggak. Balas budinya supaya kita ini berbalas budi kepada wujudnya, balas budi tadi kepada sesamanya. Sesama ciptaan Tuhan. Nah, karena sesama ciptaan ini bisa kemudian dikatakan kita berbalas budi kalau kita ini semua hidup sejahtera. Sehingga dalam awal kalimat saya, semoga semua makhluk hidup bahagia. Bahagia itu mesti sejahtera dan makmur. Mana mungkin bisa hidup sejahtera tanpa makmur, hidup bahagia, mana mungkin tanpa sejahtera dan makmur. Nah, kalau istilah makmur, mestinya bumi dong yang bisa makmur itu. Karena kemakmuran bumi, kita bisa hidup sejahtera. Kalau kita bisa hidup sejahtera, tolong dong juga disejahterakan umatnya Tuhan yang lain. Supaya sama-sama sejahtera. Sehingga kalimatnya berbunyi, semoga semua makhluk hidup bahagia. Nah, memakmurkan bumi itu yang berarti bumi kita ini kita lestarikan. Jangan malah dirusak. Ini hutannya dibabatin, begitu gundul, banjir bandang. Nih baru tahu, kalau orang Sundang baru nyahok lu. Nah, jadi jangan kemudian semena-mena, sudah dikasih tempat tinggal, nih tadinya subur makmur dibabati hutannya dan sebagainya, habislah. Nih akhirnya timbul kerusakan-kerusakan alam yang akhirnya manusia sendiri yang menerima dampaknya. Nih setelah itu baru berkaor-kaor, ayo kita selamatkan bumi. Nih memangnya gampang segera menyelamatkan bumi setelah rusak? Nih, nggak gampang. Sehingga kalian menjadi generasi muda penerus ini, tolong nih, bumi yang telah rusak nih, diperbaiki segera agar kita tempat hunian kita, tempat hunian manusia dan ciptaan Tuhan semesta alam di bumi ini tetap hidupnya nyaman,
nikmat. Nah, ini dibuat lingkungan bagus, ini artinya alam dijaga dengan baik, ini jangan dikotorin, laut dikotorin dengan plastik, ini akhirnya ikannya makan plastik. Nah, kalau ikan makan plastik, ikannya kita ambil, ini kita makan, berarti kita juga makan plastik. Mau nggak mau, nih, karena darah dagingnya ikan sudah bercampur dengan plastik. Nah, sehingga kalau kita makan daging ikan laut, ini ikan laut apa saja, pasti sudah mungkin saja campur dengan plastik. Nah, itu kan bahaya. Nih, bahaya untuk kita, karena plastik itu nanti kurang untungnya menimbulkan penyakit kanker, cancer. Nah, kalau cuma kantong kering nggak apa-apa, bisa nodong temannya minta duit orang tuanya. Nah, kalau cancer kemudian menjalar sampai otak, ini seluruh tubuh ya mati. Nah, itu orang Jawa Timur mati maksudnya. Nah, jadi hidup ini benar-benar sudah dikasih kemudahan, dikasih kenyamanan, kelezatan, kenikmatan oleh Tuhan. Nih, bumi dengan isinya, air diperlukan banyak, kemudian makanan, tumbuh-tumbuhan buah banyak diciptakan Tuhan, tinggal melestarikan kok malah dibabatin, kemudian semua dirombak, dibakarin, ini seenak perutnya. Nah, itulah rusak zaman ini atau bumi ini. Mari kita bersama-sama melestarikan bumi, ini menyuburkan bumi, akhirnya supaya nanti makmur bumi. Bumi makmur mesti manusia sejahtera, ini, dan sebaiknya karena ciptaan Tuhan tidak hanya manusia juga yang lain, berikanlah kesejahteraan. Cara memberikan kesejahteraan kepada ciptaan Tuhan yang lain, misalnya pada hewan, mudah. Berikanlah habitatnya sendiri, jangan Anda ganggu. Sehingga kalau mereka mendapatkan habitatnya masing-masing, cukup dia makannya, tempat tinggalnya, juga nggak mungkin akan mengganggu manusia. Sehingga kalau hari sekarang ini banyak tikus masuk dapur, masuk di kamar Anda, masuk di kebun-kebun Anda dengan liar dan sebagainya. Karena apa? Habitatnya Anda rampas. Anda jadikan tempat tinggal, Anda jadikan untuk apa seenak Anda, nih, sehingga akhirnya dia kehabisan habitat, ya pasti dong lari ke manapun. Sehingga kalau dulu nggak ada yang namanya tikus kok mau makan roti, nggak ada. Tetapi sekarang banyak tikus mau makan roti. Artinya roti di dapur banyak dimakan tikus. Nih, apalagi tikus yang berambut hitam berkepala gede. Nah, nih, tidak hanya roti yang dirampas. Nih, haknya orang lain pun juga dirampas. Nih, manusia maksud saya orang korupsi, koruptor dan sebagainya. Itulah gambaran tikus merampas hak orang lain. Sehingga kemudian koruptor digambarkan sebagai tikus itu memang benar. Nih, tapi kalau tikus-tikus darat yang seperti ini tadi, nih, yang berdasi itu bukan karena kehabisan habitat, nih, tapi karena kerakusan sifat manusianya, ketamaan yang kemudian masih merasa kurang. Orang yang seperti ini jelas tidak tahu diri, apalagi berbalas budi kepada Tuhannya, jauh dari berbalas budi. Orang yang berbalas budi kepada Tuhan dan kepada orang tuanya itu mesti mengingat kebaikan yang selalu dilakukan.